Eh, Astagfirullah, toke gede. bukan. Astagfirullah. Ntar dulu. Ular. Oh, bukan, ntar dulu. Ini ular mati apa hidup? Assalamualaikum. Gede banget ini ya. Ya ampun. Jangan bayi. Astagfirullahaladzim. Itu. Eh, Astagfirullah. Astagfirullah. Ntar dulu. Astagfirullahaladzim. Kamera. Astagfirullahaladzim. Ntar dulu. Siluman ular. Ya ampun. Berarti ini tubuhnya orang. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Maaf Yai, saya nggak pengen tanya sesuatu. Kalau di Astagfirullah. Astagfirullah. Tolong. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto yang akan selalu siap untuk menghibur kalian dalam perjalanan dikir jalan. Dikir jalan terus di setiap tempat, di setiap helaan napas, dan di setiap retakan jantung. Dikir itu ingat itu eling itu sadar. Yuk teman-teman, selain daripada menghibur diri, menghibur kalian, insya Allah dalam perjalanan ini akan menuntun kalian ke jenjang pemahaman berikutnya. Makanya ingat terus ya. Jadi ada sebuah goa. Goa itu akan menuntun kita kepada kehidupan yang lebih baik atau kebahagiaan hidup. Tapi tonton dulu, jangan langsung reaktif, jangan langsung menilai ya. Di sebelah sana tuh, goa itu ceritanya aneh. Tetapi kita harus bisa melewati fase-fasenya, yaitu godaan-godaannya. Daripada penasaran, saya akan nekat. Yuk ikuti saya. Sahabat semuanya, kembali pada perjalanan dikir jalan. Dan mudah-mudahan pada perjalanan kali ini kita betul-betul bisa mendapatkan suatu hikmah, pelajaran yang bisa bermanfaat buat orang banyak tentunya ya. Tapi sebelumnya gini dulu, lihat dulu alam yang sudah diperlihatkan pada kita. Di antaranya itu ada awan, jagat yang luas ini. Kita berpikir dulu bahwasanya ada jagat besar dan jagat kecil, jagat mikro dan jagat makro yang sudah ada dalam diri kita, yaitu jagat kecil ada dalam diri kita, jagat besar ada di alam semesta ini. Kita berfokus kepada satu titik dulu, yaitu awan yang berseliweran tuh, banyak sekali. Langit dipenuhi dengan awan yang berseliweran. Ini sebuah peribahasa yang Tuhan perlihatkan kepada kita bahwasanya awan-awan itu adalah sebuah permasalahan pada diri kita. Masalah hadir, bahagia hadir, khawatir hadir, sedih hadir. Nah, itu adalah tamu ya, tamu
tamu kita, selayaknya awan-awan itu bukan kita. Tapi selama ini kita terlalu terjebak seolah-olah masalah itu adalah kita. Yuk kita lepaskan. Kita sadar bahwa hanya kita itu lebih luas di jagat ini. Biarkan larut ke semesta. Kita lebih luas, lebih biru, lebih hijau, lebih lapang. Jadi jangan terjebak pada awannya. Itu bukan kita. Jangan terjebak pada permasalahannya. Meskipun masalah, meskipun bahagia, itu bukan kita. Tapi kita lebih luas. Serahkan kepada yang lebih luas, Sang Maha Luas, yaitu kepada Tuhan. Kepada kesadaran yang lebih luas. Lepas. Oke? Yuk. Kira-kira mudah nggak nih? Mudah-mudahan mudeng sehingga kalian tidak terjebak pada masalah, ya. Karena itu bukan kita. Kita lanjut kepada level lebih tinggi lagi, ya. Sinau alam. Alhamdulillah. Naik supaya dinaikkan derajatnya. Jangan mentok, ya. Kalau bagi-bagi orang-orang yang sumbunya masih pendek, mohon maaf, belum levelnya, ya. Untuk sinau seperti ini. Tapi nanti tenang saja. Suatu saat kalian akan memahami. Ternyata ini sangat bermanfaat buat kita. Ilmunya Tuhan yang dijabarkan kepada kita melalui penciptanya ini. Yuk, ini goa di sebelah sana nih. Oh. Orangnya adem ayem, memahami, ya. Jadi tidak reaktif, jadi tenang, lentur, fleksibel. Itu ciri-ciri orang yang mudah mendewasa nalarnya, ya. Jadi paham ternyata ini maksudnya. Kang Tarto memberikan ini, ternyata ini maksudnya, kontennya, tujuannya baik pada kita untuk memberikan manfaat pada orang banyak. Tetapi banyak orang terjebak, nggak mudeng-mudeng. Karena apa? Masih tertutup hatinya. Karena masih ada kebencian, masih ada dendam, luka batin di dalam dirimu sendiri kepada siapa nggak tahu, sehingga menutup pikiranmu sehingga tidak lepas. Terjebak pada awan namanya, ya. Ya, awan itu bukan kita, masalah itu bukan kita, emosi bukan kita, ego bukan kita, tapi itu adalah tamu kita, ya. Ini goanya nih. Alhamdulillah. Kalau yang belum dinaikkan, Ya tadi nggak mudeng-mudeng, jadi gembur langsung kekal di neraka. Alhamdulillah. Iya ini nih. Oke. Ya iya, makanya di tubing-tubing ini nih. Sebentar dulu, saya kesini dulu nih. Iya. Oke. Baik, kita salam dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun, punten, sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk masuk. Alhamdulillah nih. Aduh, sini. Ini luas juga termasuk nih. iya ya. Wow. Di sini kayak di mana gitu nih, apa? Ada angin sepoi-sepoi dari dalam. Selama ini. Ini ya. Nah, kalau di dalam sini beda lagi, lebih adem nih. Iya nih ya. Assalamualaikum. Punten. Ada orang di sini. Gini ya teman-teman ya. Jadi cerita-cerita orang yang berada di sini tuh ini tuh paling wingit di sini. Jadi hanya orang-orang tertentu yang ke sini, terbatas lah. Kalau orang-orang biasa mungkin tidak sanggup untuk ke sini, nggak tahu kenapa, karena mungkin nggak kuat godanya. Nah itu dia yang saya penasaran, itu godanya itu apa gitu maksudnya. Yo. Apakah dari hal-hal yang gaib? Ya nggak tahu. Katanya goda. Di sini banyak godanya. Kalau bisa melewati goda itu, mungkin akan menjadi orang yang bejo gitu, kata si apa tuh sesepuh di sinilah gitu. Yuk. Tapi juga di India ya gini nih, serem.
wujudnya kayak gini nih. Kan kayak di mana nih? Katanya masuk gua ini ada pantangannya nih ya. Pantangannya apa tanya? Katanya nggak boleh pakai baju biru. Tapi saya pakai baju biru nih, nggak apa-apa. Waduh, iya nih ya. Nggak apa-apa lah. Tapi yang saya dengar tadi selain itu apa? Nggak boleh ngomong sembarangan. Makanya gitu, kita hati-hati. Assalamualaikum. Suara apa ini? Hah? Kira kayak tokek, kira apa orang. Tuh, kayak orang batuk kan? Tokek kali ini ya. Tapi kayak orang batuk. Assalamualaikum. Punten. Tuh. Astagfirullah. Sini. Siapa itu, orang bukan? Assalamualaikum. Ini baju orang bukan? Ini. Baju. Ini. Kumbal ini ya. Ya iya. Kok baju orang di sini? Jangan. Apakah ini di sini ada orang dulunya ini? Tempat pertama ini ya. Ah, Ada yang lari. siapa itu? Assalamualaikum. Punten. Punten. Astagfirullah, tokek. Tokek gede. Bukan. Astagfirullah. Ntar dulu. Ular. Bukan, ntar dulu. Ini ular mati apa hidup? Hah? Assalamualaikum. Ah, Gede banget ini ya. ya ampun. Datang bayi. Astagfirullahaladzim. Itu. Eh, Astagfirullah. Ntar dulu. Astagfirullahaladzim. Ini asli? Ini. Astagfirullahaladzim. Maksud mana ini ya? Dulu lubangnya ke sana nih. Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Hilang. Waduh. Apa kita keluar aja nih ya? Tar dulu. Wah, nggak berani saya ini ya. Tar dulu. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Kan kita sudah diberi kata tadi, kalau masuk sini banyak godanya. Mungkin ini godanya ini mungkin. Yuk. Assalamualaikum. Kira-kira doyan orang apa enggak nih ya? Ya kalau memang muat ya doyan. Wah, kalau saya dimakan. Assalamualaikum. Ntar dulu. Ini apa ini? Apa itu? Jangan-jangan jimat nih. Ih, ada yang mengaung-aung. Tuh. Astagfirullah. Siapa itu? Tegang yo. Tuh. Kayak dalam tembok tapi nih. Tuh. Punten. Siapa itu? Tuh, kamu dengar gak sih? Iya ya. Kayak rintihan ini ya. Seolah-olah suaranya kayak di sini nih. Iya ya. Tadi dulu nih, kan? Tapi saya melihat apa tadi di sini nih. Sebentar dulu. Nih, itu kan? Ini. Astagfirullah yang tadi. Tuh kan? Astagfirullahaladzim. Tadi dulu siapkan mentalnya. Tentukan. Tadi dulu. Awas Kang. Punten. Ya, apa hati-hati gede banget nih. Ularnya bantet ini ya. Ya, bukan panjang banget itu ke sana itu. Astagfirullah. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Tuh, panjang banget tuh. Tadi dulu pelan-pelan. Pelan-pelan, Tuh. Ya ampun. Punten. Kemana ya? Tuh ke sana. Ini. Astagfirullah. Ini. Punten. Siapa ini? Maaf, ini manusia bukan. Mbak.
Coba lihat dulu. Astagfirullah. Suaranya lantang banget tapi kayak gini nih. Mbah, ngapunten, bila kedatangan kami mengganggu. Perkenalkan saya Tarto. Iya, saya dari Cilacap, Mbah. Kalau boleh tahu ini manusia atau bukan? Hanya nggak tahu bahasanya nih. Tapi saya jelas nih ya. Mukanya seperti itu, tubuhnya manusia nih. Kita lihat dari segala sisinya nih. Ini mirip banget manusia, berarti ini manusia mungkin apakah manusia yang dikutuk itu? Maaf. Astagfirullahaladzim. Mbah, gini, saya kepengen tahu di dalam gua ini maksudnya di sini saya lagi dalam perjalanan pikir jalan. Kata Mbah Yai, saya harus masuk ke sini tapi harus bisa menembus beberapa godaan, maaf gitu. Tapi dia kayak gitu terus deh. Maksudnya kayak adem-adem saja maksudnya loh. Mbah. Hah? Astagfirullahaladzim. Ini ya. Masuk batu. Saya rasa enggak, tapi tadi ularnya kemana? Ada dua loh. Satu ular, satu ini. Mbah? Pasang ini ya. Mbah? Assalamualaikum. Hati-hati ya, Mas. Takutnya tato dongol di sini. Awas. Punten. Merinding ini ya. Kita harus ketemu titiknya loh. Titik tulnya di mana gitu. Mbah? Apa tadi? Longsor. Di mana lubangnya ini? Mungkin ngeleng di sini gitu. Punten. Ayo masih dalam banget nih. Tuh, bukan ke sana panjang pisan. Ini. Astagfirullahaladzim. Kamera. Astagfirullahaladzim. Tak dulu. Hah? Ya ampun. Berarti ini tubuhnya orang. Astagfirullahaladzim. Hah? Ini asli. Punten. Assalamualaikum. Shh. Ini orang dimakan ular apa? Hah? Ular dimakan orang. Mbah, Nyai, maaf punten. Bu. Astagfirullahaladzim. Ih. Takutnya ini loh. Gini. Sepertinya dia tidak reaktif. Dia diam baik. Yuk kita coba untuk berinteraksi. Maaf. Assalamualaikum. Maaf, mohon jangan ganggu saya. Maaf, saya tidak nakal. Astagfirullahaladzim, maaf. Nyai, lagi ngapain di sini? Maaf. Iya. Oke, alhamdulillah. Saya dengar suaranya. Perkenalkan, saya Tarto. Ini manusia atau bukan? Maaf, Nyai. Saya nggak pengen tanya sesuatu. Kalau dia... Astagfirullah. Astagfirullah. Tolong. Tolong. Di sini kapan sini? Ini dong. Astagfirullahaladzim. Apa ini ya? Bukan, repot-repot. Astagfirullahaladzim. Nih, ini kodanya ini. Wah, nggak kuat ini ya. Jangan dulu. Memang sih, aduh gimana ya. Hampir pingsan sayanya ini. Astagfirullahaladzim. Tadi kan, yuk cari itunya yuk. Aduh. Tadi kan kayak perempuan loh. Ini loh. Yang banteng itu siapa ini ya? Nggak tahu tuh.
Punten. Tuh. Kayak ada orang di sini. Tuh nyala apa tuh, tuh merah-merah tuh. Nih. Ini udah deket ini. Kamu lihat nggak? Nih. Ini sih. Apa itu? Kayak mata apa ini? Ya ampun. Jangan-jangan mata tadi, orang tadi. Astagfirullah, mata ular. Iya mungkin, atau mata orang yang tadi satu lagi loh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Punten. Tapi hangat nih. Anget. Di sini auranya hangat. Tapi ini kan memang kayak mirip orang tadi nih. Nih, mukanya mirip banget nih. Astagfirullah. Assalamualaikum. Punten. Hah? Kayak orang bisik-bisik. Ini kepala orang bukan? Apa kita ambil aja nih ya? Bukan, tadi dulu. Masa kepala diambil? Punten. Ada mahkotanya. Apakah ini mahkota? Sejenis apa ya? Gini loh. Kewibawaan gitu. Jimat kewibawaan mungkin di sini nih. Merah delima apa ini ya? Masa gede banget tapi. Iya. Boleh disentuh nggak ya? Ada yang. Tadi dulu. Punten. Adem banget. Adem banget. Nih. Sampai kayak menggigil. Bisa diambil gak sih? Tapi susah. Iya. Itu motor. Astagfirullah. Jangan lagi. Ya, Apa ini ya? maaf, Mbah. Astagfirullahaladzim. Maaf. Tadi nggak sengaja, maksudnya saya penasaran Mbak dengan itu, Mbak. Gini, Mbak siapa namanya? Nih, sepertinya apa ya? Saya nggak enak maksudnya loh. Nggak enak. Tadi sembarangan kita nyentuh itu. Marah apa ya? Gini aja. Kita coba aja menghubungkan ini. Siapa tahu bisa terhubung. Mohon maaf, Mbak. Jangan menghilang lagi, Mbak. Perkenalkan saya Tarto. Nggih. Saya dari Cilacap, Mbak. Alhamdulillah. Mbak sendiri siapa namanya? Nggih. Mbak Sapu Angin. Sapu angin. Mbak Sapu Angin namanya. Saya pernah mendengar kalimat ini, entah di mana lupa saya. Apakah sebelumnya kita pernah bertemu, Mbak? Belum. Bolehnya kesamaan nama saja. Baik, Mbak. Maksudnya seperti ini. Saya datang ke gua ini itu atas rekomendasi sekelompok orang warga sini. Gini maksudnya, banyak cerita-cerita di sini yang janggal. Tetapi sebelum masuk ke sini pun saya diberi pitutur oleh seorang kiai, kalau memang berani ke sana harus melewati beberapa ujian gitu. Iya. Nggih. Iya. Maksudnya seperti itu. Maksudnya hanya yang suka weruh di sini. Bukan maksudnya saya ini, maksudnya apa, untuk memamerkan keberanian kami itu, bukan. Karena saya pun orang biasa. Iya. Nggih. Baik. Kita diberi waktu, tapi untuk tenang dulu. Akan diberi pemahaman dulu kita. Nggih, baik, Mbak.
Nggih. Tadi saya mengalami ini, ngalami melihat apa ya? Tadi melihat orang tapi kayak berekor ular. Iya. Nggih. Tadi ya ketika kita mengalami melihat itu teman-teman ya, orang yang berekor ular itu katanya sebuah petunjuk buat kita. Pengeling-eling buat kita itu adalah masalah kita ya. Masalah dalam pikiran kita. Nah, kita harus berdamai dengan masalah itu karena itu bukan kita. Kita terjebak pada rasa takut. Kita terjebak pada rasa takut. Nah, kita disuruh oleh beliau untuk melepaskan rasa itu. Biarkan lalu kepada semesta yang luas pada diri ini. Ini sebuah erang-erang petunjuk ya, petunjuk dengan bahasa teka-tekinya yaitu sanepa, yaitu siloka. Gini Mbak, kalau memang sudah bisa melepas itu bagaimana Mbak? Yeah. Kita berhak kalau sudah bisa melepaskan itu tadi, kita diberi kenang-kenangan tadi berupa ini katanya di sini. Mbah? Astagfirullah. Nggih. Suaranya masih ada gini. Iya, Mbah. Nggih, nggih. Gini. Kita sudah ambil ini karena kita tadi sudah melampaui tadi yang sudah berhasil. Inilah yang dimaksud dengan goda tadi katanya. Godaan yang dimaksud kalau sudah bisa melewati masa-masa ini kita diberi hadiah ini. Katanya ini buat kita. Apa itu ya? Ini nggak tahu namanya apa. Tapi gini kita perlu ini dulu apa ya? Ini sebuah pengeling-eling, pengingat-ingat untuk kita selalu jangan terjebak pada masalah. Seperti tadi manusia ular tadi. Jangan terjebak pada kegembrongsungan hati, jangan terjebak pada apalah yang tidak nyaman dalam diri kita. Nah, kita lepaskan, maka kita mendapatkan hadiahnya apa? Sebuah rezeki. Ini artinya luas sekali ya. Kita dulu, kita bisa diambil nggak? Pakai apa sih, batu apa? Wah, harus pakai bodem ini ya. Pakai bodem nih. Nih, tuh kan berat banget nih, masih kenceng. Astagfirullahaladzim, bentar dulu. Oh ini ada nih. Sebentar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan, kenceng banget. Harus pakai beko ini. Pakai bodem ini ya. Iya, atau beko. Tuh kan. Mempan. Sama sekali nggak ada ininya nih. Berarti ini harus pakai metode lain. Sebentar dulu. Oh, harus diselaraskan. Oh, baik. Kita tenang dulu. Kita atur napasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tuh kan. Aduh, tapi ini masih kencang ini. Alhamdulillah. Apa tuh? Tuh. Keren banget. Oh iya ya. Kita bisa pecah nggak nih? Wah, bisa panggil nih ya. Atau kita coba aja. Banting aja nih ya. Jangan. Oh jangan ya. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tompel ya. Alhamdulillah. Nih. Telur. Oh,
Alhamdulillah. Lah. Apa ini? Apa ini bulat-bulat ini ya? Angkat dulu. Ada air nggak? Air nggak ada ini ya. Loh, kok banyak belatnya juga. Paling dicobain ini ya. Yuk kita cari air dulu yuk. Alhamdulillah. Kita cari doa dulu. Di mana airnya? Itu doa air bukan? Mana? Nih. Nah ini nih. Wih. Tapi ini budak nih airnya. Iya, budak ini ya. Harus ada ininya. Tapi lumayan nih. Luar biasa ini. Wah, berlian. Nah ini sebuah pengeling-eling buat kita tadi. Ini hadiahnya kebahagiaan hidup ya. Artinya kalau kita bisa melewati masa-masa godaan tadi, mengartikannya kita diberi hadiah oleh semesta. Dalam arti yang lebih luas, kita akan diberikan kemudahan-kemudahan seperti rezeki itu mudah. Tapi kita harus ganti konsepnya. Ternyata rezeki mudah. Jangan terjebak pada rasa takut. Kembalikan rasa takut itu, rasa khawatir itu, kegelisahan itu, masalah itu kepada semesta. Biarkan larut ke semesta. Kita akan diisi dengan keajaiban. Termasuk ini adalah pengeling-elingnya. Wow. Yuk. Sini ya. Ya iya. Yuk. Namanya apa nih ya? Gak tahu. Yuk. Pak pulang aja nih ya. Pak pulang. Yang terakhir mana? Oh ini. Pulangnya kemana? Untung tadi nggak dimakan ular ini ya. Ya iya. Coba pulang sana. Kesini ya. Ini luar biasa, ilmu alami, ilmu natural dari Allah yang dijabarkan melalui teka-tekinya, melalui perumpamaannya, kias, sanepa, siloka. Kalau kita tidak mengikuti, tidak menyelaraskannya, dijamin gagal paham. Kalau yang gagal paham kalian, jangan salahkan kami. Kontennya nggak jelas. Ya nggak jelas karena ini teka-teki, mohon maaf ya. Tapi kalau yang memahami justrulah inilah ya suatu jawaban yang banyak dibutuhkan oleh banyak orang. Yang selama ini kita terjebak pada masalah, terjebak pada ketakutan, itu sejatinya bukan kita, itu hanya tamu. Yuk kembalikan, biarkan masalah-masalah itu terure ke semesta. Terure yang ke semesta dalam diri kita yang lapang. Sejatinya kita lapang luas. Sehingga kalau sudah lapang, kosong, keajaiban akan mengalir kepada kita. Rezeki, kebahagiaan hidup, pasangan hidup, atau keberlimpahan lainnya akan mengalir melalui kita. Ketika kita mengambil keputusan, kosongkan. Oke? Termasuk tadi adalah hadiah dari semesta. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham dengan makna teka-teki ini. Kalau sudah mengerti, saya yakin kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, makmur, jibar-jibur, dan disukai banyak orang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bakat Min saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.